Semangat pagi anak-anak. Ibu yakin kalian masih tetap semangat belajar matematika ya. Nah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang kesebangunan anak-anak. Khususnya kesebangunan dari dua segi tiga. Oke, siap ya? Nah, dua segitiga anak-anak disebut sebangun jika dua segitiga tersebut memiliki bentuk yang sama, tetapi ukuran sisinya berbeda. Ya, jadi bentuknya sama, tetapi ukuran sisinya berbeda. Jadi salah satu segitiga itu ukurannya lebih kecil atau lebih besar dari ukuran segitiga yang satunya. Dan memenuhi dua syarat anak-anak, yaitu syarat yang pertama, sudut yang seletak besarnya harus sama. Dan syarat yang kedua anak-anak, pasangan sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Oke, inilah dua syarat dari kesebangunan dua segi tiga. Nah, berikut Ibu akan beri contoh dari dua segitiga yang sebangun. Ini contoh yang pertama. Ada segitiga ABC dengan ukuran sisi AC-nya 6 cm, CB-nya 5 cm, dan AB-nya 7 cm. Kemudian anak-anak, segitiga ABC ini kita perbesar, kita dilatasi ya, di materi sebelumnya ada dilatasi. Kita perbesar menjadi segitiga bayangan A aksen, B aksen, C aksen. Ya. Karena segitiga bayangan ini merupakan hasil perbesaran dari segitiga ABC, pasti sudut yang seletak itu besarnya sama. Ya. Sudut A sama dengan sudut A aksen. Sudut B sama dengan sudut B aksen. Sudut C sama dengan sudut C aksen. Jadi ketiga sudutnya pasti sama. Demikian juga syarat yang kedua. Sisi-sisi yang bersesuaian itu pasangannya mempunyai perbandingan yang sama. Jadi ini ya, AC 6 dibanding A aksen C aksen 6K. Hasilnya adalah 1/K. Ya. Sekarang perbandingan sisi yang kanan. Sisi CB dan sisi C aksen B aksen. 5 dibanding 5K. Juga 1/K perbandingannya. Dan yang terakhir, sisi alas, sisi AB dibanding sisi A aksen B aksen, yaitu 7/7K. Diperoleh perbandingan 1/K. Oke ya. Nah, sisi kiri tadi, anak-anak, sisi kiri perbandingannya 1/K. Sisi kanan juga perbandingannya 1/K. Sisi alas juga perbandingannya 1/K. Nah, ternyata perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Oke, sehingga karena memenuhi dua syarat, yaitu sudut yang seletak besarnya sama dan pasangan sisi yang bersesuaian perbandingan juga sama, dua segitiga ini disebut segitiga yang sebangun. Oke ya. Nah, contoh yang kedua anak-anak. Ini ada segitiga orange dan ada segitiga coklat ya. Bertemu di satu titik puncaknya. Ini juga dua segitiga yang sebangun. Contoh yang ketiga kita amati, ada segitiga biru dan segitiga hijau. Nah, segitiga biru sepuncak dengan segitiga hijau. Sehingga tampak segitiga biru semua daerahnya menutupi bagian atas segitiga hijau. Nah, tipe segitiga seperti ini anak-anak adalah dua segitiga juga yang sebangun. Oke ya. Contoh yang ketiga anak-anak. Ini ada segitiga abu-abu menutupi segitiga yang merah ya. Titik sudutnya yang pojok kanan bawah ini mereka berhimpit sama ya. Nah, tipe
dua segitiga yang posisinya seperti ini juga dikatakan dua segitiga yang sebangun, segitiga abu-abu dan segitiga merah. Oke ya. Itu anak-anak beberapa contoh dari dua segitiga sebangun. Sekarang kita akan melakukan penyelidikan, ya. Ingat lagi syarat dua segitiga sebangun, ada dua syarat ya anak-anak ya. Syarat pertama, sudut yang seletak besarnya harus sama. Syarat kedua, pasangan sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Sekarang, coba kalian perhatikan. Ibu mempunyai segitiga ABC. Ini segitiga yang berwarna orange ya, segitiga ABC yang berwarna orange. Kemudian ada segitiga PQR yang berwarna pink. Nah, segitiga PQR yang berwarna pink itu seluruh daerahnya menutupi daerah segitiga yang orange karena sudut puncak mereka sama, sudut C dengan sudut R bertemu di satu titik, ini namanya berhimpit anak-anak ya. Kemudian ukuran sisinya dulu. Nah, ini panjangnya AP itu diketahui anak-anak 3 cm. Panjangnya PR diketahui 6 cm ya. PR boleh, PC juga kita bisa menamai begitu. Selanjutnya panjangnya RQ atau CQ itu 4 cm ya. Dan panjangnya QB yaitu 2 cm. Selanjutnya panjangnya garis PQ atau sisi PQ adalah 10 cm, sedangkan sisi AB 15 cm. Nah, kita diminta selidiki apakah kedua segitiga di atas sebangun anak-anak. Jadi kita akan menyelidiki apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Ya. Nah, kita akan melakukan penyelidikan. Tipsnya dulu. Coba kalian posisikan dulu dua segitiga tersebut sama. Atau dengan kata lain pisahkan. Ya, ini kan gambar segitiga yang pink kan jadi satu dengan segitiga yang orange ya anak-anak ya. Sekarang dipisah. Dipisah menjadi seperti ini. Ini segitiga ABC-nya dan segitiga yang pink, segitiga PQR kita pisah ya, supaya nanti memudahkan kalian melakukan penyelidikan untuk memenuhi dua syarat yang pembuktian untuk dua segitiga yang sebangun. Untuk segitiga PQR anak-anak, ukuran sisinya sudah sesuai dengan gambar semula ya, gambar awal ya. Sisi PC 6 cm, sisi RQ 4 cm, dan sisi PQ 10 cm. Selanjutnya anak-anak, segitiga ABC, nah hati-hati penentuan sisinya. Kita ke sisi AC dulu, sisi AC yang sisi kiri, AC itu sepanjang ini. Kalau pada gambar semula, AC itu adalah sisi panjangnya AP ditambah panjangnya PC, yaitu 3 cm ditambah 6 cm. Hasilnya adalah 9 cm. Kita cek AC panjangnya 9 cm. Selanjutnya kita cari ukuran panjangnya sisi CB. Sisi CB itu ini anak-anak ya. Sisi CB adalah jumlah dari sisi CQ ditambah panjangnya QB. 4 cm ditambah 2 cm yaitu 6 cm. Diperoleh ini 6 cm. Kurang panjangnya sisi alas yaitu sisi AB. Sisi AB langsung datanya diketahui ya anak-anak ya, yaitu 15 cm. Sekian. Oke, kita akan menyelidiki. Yang pertama adalah syarat yang pertama, sudut yang seletak besarnya sama. Sekarang kita lihat dari gambar yang sudah kita pisah tadi, sudut yang seletak itu ini anak-anak. Sudut A itu letaknya sama dengan sudut B. Sudut B letaknya sama dengan sudut Q. Dan sudut C seletak dengan sudut R. Itu posisinya sama. Jadi enak ya kalau sudah kita pisah dua segitiganya ya. Nah, kita cek dulu
M sudut A, M itu artinya ukuran ya, measurement ya. Ukuran sudut A besarnya sama dengan ukuran sudut P. Sudut A besarnya sama dengan sudut P. Alasannya dulu kenapa anak-anak? Kita lihat gambar semula. PQ ini sejajar dengan AB. Nah, karena PQ sejajar dengan AB, maka posisi sudut A dengan sudut P ini adalah dua sudut yang posisinya sehadap. Jika ada dua sudut yang sehadap, maka besarnya pasti sama ya. Oke. Jadi sudut A besarnya sama dengan sudut P, alasannya sehadap. Yang kedua, sudut B juga besarnya sama dengan sudut Q. Sama ya ini ya, karena tadi ini sejajar, PQ sejajar AB, sudut B dengan sudut Q posisinya adalah sehadap. Sudut sehadap, dua sudut sehadap, besarnya pasti sama. Ini ya anak-anak ya. Oke. Kurang satu sudut anak-anak, kurang satu pasangan sudut yaitu sudut C seletak dengan sudut R. Ya, sama-sama di puncak atas. Nah, ini alasannya berhimpit. Karena sudut C dengan sudut R tadi awalnya ada di satu titik, yaitu di bagian puncak. Ya, ini alasannya berhimpit. Oke ya. Nah, syarat pertama terpenuhi anak-anak karena ketiga sudut yang seletak ternyata besarnya sama semua. Oke. Kita lanjutkan ke penyelidikan ke langkah penyelidikan yang syarat kedua anak-anak. Ini Bu Leli beri gambar lagi. Tadi syarat pertama sudah terpenuhi ya. Ini Ibu tulis lagi anak-anak. Sudut B seletak dengan sudut Q besarnya sama, alasannya sehadap. Sudut A seletak dengan sudut P besarnya sama, juga alasannya sehadap. Sudut C seletak dengan sudut R besarnya juga sama, alasannya berhimpit. Oke ya. Selanjutnya, kita akan ke syarat kedua. Kita akan menyelidiki pasangan sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, anak-anak. Nah, pengertian pasangan sisi yang bersesuaian itu maksudnya begini. Sisi kiri dibanding sisi kiri, ini sama-sama tempatnya di kiri ya. Jadi, sisi AC dibanding sisi PR, nanti cari perbandingannya berapa. Itu pasangan pertama. Pasangan yang kedua sisi kanan, sisi BC dibandingkan sisi QR ya. Juga nanti cari perbandingannya dan yang terakhir sisi alas atau sisi bawah dibanding sisi bawah atau sisi alas nanti dicari perbandingannya. Itu. Jadi yang bersesuaian itu sisi kiri dengan sisi kiri, sisi kanan dengan sisi kanan anak-anak dan sisi bawah atau alas dengan sisi bawah atau alas. Oke, kita cari sekarang. Yang pertama, kita mencari perbandingan yang boleh dibolak-balik ya. Ini Bu Leli mencari yang perbandingan sisi yang bawah dulu atau alas ya. Sisi AB dibanding sisi PQ ini ya. AB dibanding PQ sama dengan datanya dimasukkan 15 dibanding 10 anak-anak. 15 cm dibanding 10 cm. 15 dibanding 10. Ini kalian sederhanakan bentuk perbandingan ini ya. Ternyata KPK-nya adalah 5 ya anak-anak ya. 15 dibagi 5 hasilnya 3, 10 bagi 5 hasilnya 2. Ini diperoleh perbandingan sisi AB dan sisi PQ adalah 3:2. Oke, itu masih sisi yang bawah. Selanjutnya kita akan menyelidiki yang sisi kanan. Sisi BC dibanding sisi QR. Datanya dimasukkan 6 cm dibanding 4 cm. Ya, 6 banding 4. Disederhanakan lagi anak-anak. Kita bagi dengan 2 ya. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2 juga 2. Oke, perbandingan antara pasangan sisi yang bersesuaian BC dibanding QR hasilnya juga diperoleh 3/2. Kurang satu lagi anak-anak yaitu sisi CA ya. Sisi kiri dibanding sisi kiri. Yaitu CA 9 cm dibanding RP, yaitu 6 cm, 9 banding 6. Kita sederhanakan, KPK-nya adalah 3 ya. Kita bagi dengan 3, 9 bagi 3, 3, 6 bagi 3, 2. Diperoleh perbandingan sisi kiri, CA banding RP juga ketemu 3/2. Nah,
inilah anak-anak maksud dari perbandingan yang sama tadi ya. Jadi perbandingan sisi alas dengan alas itu 3/2. Perbandingan sisi kanan dibanding sisi kanan juga 3/2. Perbandingan sisi kiri dibanding sisi kiri juga 3/2. Oke, ternyata pasangan sisi yang bersesuaian di soal ini mempunyai perbandingan yang sama. Oke, harus dicek ketiga-tiganya ya anak-anak ya. Dicek ketiga sisi pasangan sisi yang bersesuaian. Baru kalian simpulkan anak-anak. Nah, dari ketiga pasangan sisi yang bersesuaian ini ternyata diperoleh sisi kiri, perbandingan sisi alas sama dengan perbandingan sisi kanan, sama dengan perbandingan sisi kiri, yaitu diperoleh 3/2. Nah, ketemu perbandingan yang sama. Oke, ini maksudnya perbandingan yang sama itu anak-anak ya. Dari sisi alas, kanan, dan kiri. Semua dicari. Andaikan, misalkan sisi alas 3/2, perbandingannya sisi kanan juga 3/2, sisi kirinya misalkan 3/5. Nah, berarti nanti kesimpulannya ini tidak mempunyai perbandingan yang sama anak-anak ya, gitu ya. Jadi tidak sebangun nanti alasannya seperti itu ya, kesimpulannya. Oke, kita kembali ke soal ini. Karena dua syarat kesebangunan terpenuhi, yaitu yang tadi ini, sudut-sudut yang seletak besarnya sama, dan syarat kedua, pasangan sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, maka diperoleh kesimpulan segitiga ABC sebangun anak-anak. Ya, ini simbol sebangun ya, dengan segitiga PQR. Jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Oke, seperti itu ya anak-anak ya untuk penyelidikan dua segitiga yang sebangun. Apapun gambarnya, Ibu ingatkan lagi harus kalian pisah dua segitiganya untuk mempermudah kalian melakukan penyelidikan dua syarat ini. Oke, demikian pembahasan kesebangunan dari dua segitiga. Kita akan bertemu lagi anak-anak di pertemuan selanjutnya, dan ingat, salam matematika itu selalu menantang dan menyenangkan. Dah.